Oke, tes tes tes. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Siti Sarah Syahada. Hari ini aku akan membahas tentang materi ejaan. Kira-kira teman-teman tahu nggak sih ejaan itu apa? Jadi, ejaan adalah kaidah atau aturan dalam tata tulis bahasa yang mengatur cara menggambarkan bunyi bahasa, kata kalimat, dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, dan penggunaan tanda baca. Lalu, ejaan juga menggunakan EYD dan EBI yang benar. Apa sih EYD dan EBI itu? Jadi, EYD adalah singkatan dari ejaan yang disempurnakan, yaitu Pedoman Resmi tentang Aturan-aturan Ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Terus kalau EBI itu apa? EBI adalah singkatan dari Ejaan Bahasa Indonesia yang sudah berlaku sejak tahun 2015 hingga 2022 yang mengatur penulisan bahasa Indonesia. Loh, jadi EYD dan EBI itu sama atau berbeda? Kalau berbeda, apa sih perbedaannya? Oke, mari kita jelaskan. Jadi yang pertama adalah pelafalan vokal. Pelafalan vokal adalah cara bunyi vokal yang diucapkan, di mana udara dari paru-paru keluar dari mulut tanpa hambatan karena pita suara terbuka dan tidak ada penyumbatan oleh lidah atau bibir. Lalu yang kedua adalah penulisan huruf kapital. Penulisan huruf kapital adalah penggunaan huruf besar pada posisi-posisi tertentu dalam sebuah kata atau kalimat. Lalu yang ketiga adalah diftong. Diftong adalah gabungan dua bunyi vokal dalam satu suku kata yang diucapkan sebagai satu kesatuan dengan pergeseran posisi organ bicara dari satu vokal ke vokal lainnya sehingga menghasilkan satu bunyi vokal baru. Lalu yang terakhir adalah aturan penulisan huruf tebal. Aturan penulisan huruf tebal merujuk pada kaidah penggunaan huruf tebal dalam bahasa Indonesia yang bertujuan untuk memberi penekanan atau penegasan pada bagian tertentu dalam sebuah tulisan. Kenapa ejaan bahasa Indonesia zaman dulu itu kelihatan lebih ribet dan gak sederhana kayak sekarang? Contohnya dulu menjadi dulu. Cara nyebutinnya sama, tapi kenapa tulisannya beda? Bahasa Indonesia ternyata udah 4 kali ngalamin perubahan. Yang pertama ada ejaan Van Ophuisjen tahun 1901. Ini jelas dipengaruhi sama bahasa Belanda. Contohnya ada huruf O dan E di kata dulu. Sementara sekarang lebih simpel, nggak ada huruf O dan E. Kedua ada ejaan Republik tahun 1947. Penyederhanaan dari ejaan sebelumnya. Huruf O dan E diganti dengan huruf U di kata dulu, jadi lebih simpel. Ketiga, ejaan yang disempurnakan tahun 1972. Contohnya kata cinta, kata jalan, dan kata saya. Terakhir ada penyempurnaan, ejaan yang disempurnakan tahun 2015. Aturan ini jadi lebih jelas, terutama kapitalisasi dan tanda baca. Kenapa harus diubah? Perubahan ejaan punya tujuan supaya lebih sederhana dan gampang dipakai di kehidupan sehari-hari. Tuntutan standarisasi bahasa dalam komunikasi yang resmi juga jadi penyebabnya. SU. Selama ini, nama Soekarno yang sering kita lihat menggunakan ejaan SOE. Misalnya, Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jalan Insinyur Soekarno, atau Soekarno-Parki. Tapi, menurut Soekarno, bagaimanakah ejaan namanya? Berikut video wawancara Soekarno dengan wartawan Jerman tahun 1965. Danke. Ich weiß, dass Sie in der deutschen Ausgabe auch lesen und Sie auch verstehen könnten. Aber warum haben Sie meinen Namen mit OE geschrieben? Weil Sie das letzte Mal, als wir miteinander sprachen, das ist nicht gut. Wir sagten, Sie unterschreiben noch mit OE. Ja, Sie aber mein Name ist SU. Hier ist es SU. Sehr gut, das ist sehr gut. Aber das ist nicht gut. Di kesempatan lain, dalam wawancara Soekarno dengan Cindy Eden, ia menjelaskan bahwa sejak Indonesia merdeka, Bung Karno menulis namanya menggunakan ejaan Suwandi. Namun dia mengatakan tak mudah mengubah tanda tangannya yang telah dibubuhkan selama puluhan tahun dengan ejaan SOE. Pernyataan Soekarno itu juga ditulis dalam buku Cindy Eden, Bung Karno, Penyambung Lidah Rakyat Indonesia.